Saudara, peta persaingan kandidat Cawapres 2024 kini semakin ketat. Tidak hanya Prabowo, tapi Megawati Soekarnoputri juga menyebut sudah mengantongi nama. Ada 10 nama kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Lebih lengkapnya kita bahas sore ini bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, Andre Rosiade juru bicara pemenangan Prabowo Subianto, dan Direktur Eksekutif World Tracking Indonesia Hanta Yuda. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre, ini jadi dalam perjalanan menuju ke Hambalang, katanya sore ini Pak Prabowo akan menerima Pak Wiranto di Hambalang. Bahas apa, Bang Andre? Audrey, saat ini saya lagi di Sumatera Barat. Alhamdulillah dapat izin untuk tidak ke Hambalang. Lagi di dapil ya Audrey. Ini banyak ibu-ibu menyaksikan ini. Teman-teman, ini ada ratusan warga Sumatera Barat yang menyaksikan ini dialog TV kita. Tapi Bang Andre, sudah ada info ya kalau sore ini Pak Prabowo akan menerima Pak Wiranto di Hambalang? Ya, saya mendengarkan bahwa memang ada rencana pimpinan kami Pak Prabowo ada kedatangan tamu. Tapi tidak elok saya mendahului sebelum acara dimulai. Tapi yang jelas hari ini Partai Gerindra, Pak Prabowo akan kedatangan tokoh nasional di Hambalang. Tunggu saja lah. Saya tidak elok karena tidak punya keundangan untuk mengumumkan siapa tokoh yang akan datang. Tapi insya Allah sore ini ada. Jadi gitu. Oke, tapi Bang Andre, ini kan pertemuan dari Pak Wiranto dan juga Pak Prabowo sore ini kan tidak lepas ya dari kontestasi jelang Pilpres 2024. Nah, yang lagi hangat nih soal bakal calon wakil presiden. Kalau Bu Megawati ini katanya sudah ngantongi 10 nama bacawa pres untuk Pak Ganjar. Kalau Pak Prabowo sudah ngantongi berapa nama untuk bacawa pres mendamping Pak Prabowo? Begini, kemarin waktu acara temu kader Gerindra se-Sumatera Barat dengan Pak Prabowo, teman-teman kader Gerindra bertanya dengan Pak Prabowo, Pak, cawapresnya siapa Pak? Kata teman-teman. Lalu beliau menjawab sudah ada di kantong saya. Jadi gini, saat ini kami berkoalisi dengan PKB ya. Gerindra dan PKB sudah punya koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Alhamdulillah koalisi ini solid. Tapi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berkomitmen bahwasanya membangun Indonesia itu kan dia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Sehingga beliau berdua bersepakat bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini nanti diharapkan bisa bertambah kekuatannya. Nah, siapa cawapres Pak Prabowo? Tentu nanti berpulang kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang memutuskan dan mengumumkan siapa nama cawapres Pak Prabowo. Artinya masih terbuka ya, belum tentu Caimin juga ya untuk baca cawapres. Tapi yang memutuskan siapa cawapres nanti Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bersama-sama. Beliau berdua yang akan memutuskan, beliau berdua yang akan mengumumkan. Itu dengan catatan kalau kami hanya berdua. Kalau kami bertiga atau berempat tentu akan didiskusikan ya, parpol komisi ketiga. Oke, sekarang saya tanyakan ke PDIP. Bang Eriko, kalau kemarin Bu Mega bilang nih, sudah ada 10 nama bacawa pres pendamping Pak Ganjar. Dari 10 nama, diantaranya 7 nama itu bukan sih yang pernah disebutin oleh Pak Jokowi? Ya, Audrey, jujur saja, kalau saya kan tentu tidak berkewenangan untuk menyampaikan siapa 10 nama. Tapi tentu apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kami itu tidak jauh daripada yang beredar saat ini. Dan beliau tentunya tidak ingin mendahului. Karena kenapa? Beliau juga sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkontemplasi. Begitu juga kan menugaskan Mbak Puan untuk bertemu dengan ketua-ketua umum partai lain. Dan juga nanti juga akan bertemu nanti bersama Ibu Ketua Umum juga pasti akan berbicara mengenai siapa yang terbaik. Karena Audrey, ini ada 3 hal yang membuat saat ini cawapres ini menjadi satu hal yang menarik. Yang pertama adalah memang kalau kita mau berbicara jujur, peran cawapres ini nanti, bacawapres ini nanti menjadi sangat penting. Karena kenapa? Tentu ini mengisi. Kan kita pertama adalah kapasitas dan kapabilitas. Nah, ini mengisi kapasitas kapabilitas saling melengkapi tentu dengan mengisi untuk menaikkan elektabilitas juga nggak, Bang? Nah, itu pertama mengenai kapasitas kapabilitas. Kedua, tentu kan ini mau dipilih oleh rakyat Indonesia, Mbak Audrey. Kalau mau dipilih rakyat Indonesia, tentu pasangan ini kan harus pasangan yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ini bukan karena PDI Perjuangan nomor 3, tapi memang ya, ini kan katakan Indonesia ini kan dibentuk dengan satu katakan negara kesatuan Republik Indonesia, sama seperti pada waktu
penentuan Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi bacawa pres pada waktu Pak Jokowi. Coba banyak sekali hal-hal yang beredar pada saat itu. Tapi pada akhirnya Ibu Ketua Umum memutuskan berbicara dengan Pak Jokowi dan berbicara juga dengan kerjasama, katakan kerjasama, kita bukan mengatakannya koalisi ya, dan diputuskan dengan tepat. Apakah tidak hasilnya memang tepat? Dan saya rasa juga sama. Andre Rosiadi juga Gerindra seperti itu ya. Tentu kalau Hanta Yuda tentu berbeda. Dia kan sudah punya pilihan dengan set yang hasil surveinya kan itu. Oke, Bang Eriko, saya langsung tanya aja ya. Saja, saya rasa begitu. Saya langsung tanya ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, dari sekian nama bakal calon wakil presiden, dari survei Anda kan nama Pak Erick Thohir ini leading dari yang lain. Kenapa? Pertama begini, ada 3 capres kuat berdasarkan survei yang kita tahu. Ada 2 variabel dulu kita sebelum bicara cawapres. Kita tahu sekarang ini adalah tanpa incumbent. Yang kedua, jarak atau margin antar capres-capres ini itu tidak terlalu jauh. Artinya apa? Anies pernah melampaui Prabowo, Pak Prabowo pernah di atas Ganjar. Poinnya apa? Sehingga betul kata Bang Eriko tadi, variabel cawapres menjadi determinan, menjadi sangat menentukan. Kalau tepat memilih, maka dia akan kontributif secara elektoral. Artinya dia komplementer, melengkapi dari berbagai macam sisi. Tapi kalau keliru, dia bisa menggerus. Itu satu. Nah, karena itu cawapres yang harus dicari, dia harus punya ada beberapa variabel ya, saling melengkapi. Tadi satu, dia harus kontributif secara elektoral. Ini tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena faktor itu tadi, kita akan mengatakan begini, wah dulu Pak SBY bisa Pak Budiono, kemudian Pak Jokowi, belakangan Pak Ma'ruf Amin. Itu periode kedua. Tapi periode pertama beda. Periode pertama ada variabel Pak JK. Bisa jadi Pak JK bukan yang paling menjadi paling primadona bagi Pak SBY, bukan bagi Pak Jokowi. Tapi realitasnya memang harus dengan Pak JK. Sebagai capres, Pak JK rendah. Tapi sebagai cawapres tinggi. Nah, karena itu variabel cawapres dicari oleh Bang Eriko maupun Bang Andre, pasti ada variabel elektabilitas. Yang kedua, akseptabilitas. Mas Hanta, akseptabilitas siapa? Penerimaan kepada si capres, tingkat penerimaan kepada para ketum, dan kingmaker seperti Bu Mega, seperti Pak Surya Paloh, Pak Jokowi, dan sebagainya. Nah, variabel ini penting. Sama tadi Pak Eriko juga mengatakan ada pertimbangan geografis, ada pertimbangan demografis. Misalnya Mas Ganjar dan PDIP, pasti yang dicari tidak sekedar yang melengkapi secara elektoral, tapi komposisi formula antara nasionalis religius. Ini pasti akan jadi pertimbangan PDIP menurut saya itu. Kemudian juga komposisi nasionalis. Nah, survei itu merekam dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah merekam dari sisi elektabilitas, salah satu variabel. Tapi ada variabel lain yang akan dipertimbangkan oleh Pak Mas Ganjar maupun oleh Pak Prabowo. Bang Eriko. Ya, jadi begini, saya bukan kebetulan ya, saya dipilih oleh Ketua Umum oleh Ibu Haja Megawati menjadi Ketua DPP Bidang Pemuda. Itu peran dari generasi muda saat ini sangat penting loh Mbak Audrey. Hampir 60% loh pemilih itu adalah generasi Y dan Z. Dan kita tahu kecenderungannya generasi muda tidak mudah untuk melakukan pilihan dan tidak mudah untuk datang ke TPS. Berarti artinya kalau untuk bakal calon wakil presiden yang lebih muda, itu kemudian juga bisa menarik untuk... Sekarang gini, apa harapan dari generasi muda? Apa harapan dari generasi yang memang ini menentukan pilihannya? Sebenarnya Mas Ganjar sudah harapan daripada mereka, tapi mereka juga akan melihat ini bisa tidak melengkapi dari Mas Ganjar. Mas Ganjar secara kemudaan, secara milenial, secara sosial media, tidak diragukan lagi secara kapasitas, kapabilitas. Dan untuk pemilihan bacawa pres bagi Pak Ganjar sendiri ini yang tidak jauh berbeda, mungkin usianya juga muda. Sekarang begini, tentu cawapres untuk Mas Ganjar tentu berbeda dengan cawapres untuk katakan kalau Pak Prabowo mau menjadi calon presiden, kalau barangkali Audrey tahu-tahu nanti kan bisa juga tiba-tiba bersama Mas Ganjar, kita kan tidak tahu. Pasti itu masuk di salah satu dari 10. Cuman kan Andre belum mau mengatakan itu sekarang, kan tidak bisa. Kalau itu udah ada kisi-kisi ya berarti dari PDIP, dari Bang Eriko ya. Kalau saya tanyakan ke Gerindra, kalau Gerindra kira-kira memilih untuk bersama dengan Pak Prabowo maju, itu kira-kira yang muda juga, Bang Andre? Ya, kalau Partai Gerindra kan jelas bahwa Pak Prabowo yang akan menjadi calon presiden. Mungkin bisa saja bersama Bang Eriko kita jalan bersama, tapi tentu dengan posisi Mas Ganjar menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Kan dalam politik kan, politik ini seni segala kemungkinan. Tidak mustahil juga kalau Mas Ganjar menjadi wakil presidennya Pak Prabowo.
Itu Tapi yang kan masing-masing ini pertama. sudah maju nih jadi Ya. capres. Ya. Tapi balik Begitu. lagi Bang Andre, kalau cawapresnya untuk Pak Prabowo kira-kira siapa sih kisi-kisinya? Mbak Audrey, kami Partai Gerindra sudah melaksanakan Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022 yang lalu, ya, itu memutuskan calon presiden kami adalah Pak Prabowo. Mengenai wakil presiden dan mitra koalisi, kami sudah mempercayakan dan memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Beliau yang akan memutuskan. Oke. Kami sami'na wa ata'na, apapun keputusan Pak Prabowo, siapapun cawapresnya, Bang Andre. siapapun mitra koalisinya, kami akan siap sedia untuk memenangkan Pak Oke. Prabowo menjadi calon presiden. Tapi kita penasaran nih, kira-kira dari nama-nama ini siapa aja sih? Satu mungkin dua nama, Bang Andre boleh disebutkan nama yang sudah dikantongi oleh Pak Prabowo, apakah juga yang masuk dalam survei? Karena kan Pak Prabowo bilang harus satu. juga lumayan nih surveinya. Salah satu calon kuat tentu Gus Muhaimin. Oke, satu Caimin, kita sudah tahu. Ya. Yang kedua, Bang Andre. Tadi mintanya satu, udah saya jawab satu. Yang lain nanti. Oke, Yang lain nanti. oke. Itu Baik. kewenangan Pak Pak Audrey, Prabowo. ini belum disurvei sama Hanta Yuda, jadi belum bisa disampaikan begitu ya, Bung Andre. Oke, kalau begitu untuk cawapres sendiri, Mas Ante, ini benar-benar menjadi sesuatu yang diidamkan untuk bisa menaikkan elektabilitas ya. Dan ini justru pertarungan beratnya ada di cawapres nih, bacawa pres. Ya, kalau dilihat sekarang menjadi penting. Kedua politisi kita mewakili dua capres kuat ini kan saya sejalan tadi menganggap penting cawapres itu. Kalau cawapres itu belum tentu kontributif sebagai elektoral, tapi kalau keliru bisa menggerus, itu yang harus diantisipasi. Nah, karena itu kalau misalnya tadi ya Bang Andre bilang Caimin itu udah benar dalam konteks untuk menjaga soliditas koalisi. Kalau Pak Andre nggak bilang Muhaimin, udah lari PKB, nggak cukup nanti Pak Prabowo untuk maju kan. Nah itu jadi saya kira nanti akan dinamis. Ada variabel tadi Pak Eriko juga mengatakan beda kebutuhan antara Ganjar dan Prabowo beda. Dia punya saling melengkapi dari berbagai macam sisi. Nah ini yang saya kira akan menjadi berbagai macam pertimbangan. Tadi soal kemungkinan dua kandidat ini berpasangan ya. Saya ingin menjelaskan sedikit alur pernah isu narasi yang soal peta koalisi. Satu, kan dulu katanya sulit ada kandidat yang ketiga. Ini seolah all the president men semua yang akan maju adalah orangnya Pak Jokowi semua. Nah harapannya yang dua ini paling kuat adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi realitasnya ada kandidat yang ketiga yang berpotensi sekarang ya, potensi ya Bang Eriko, Bang Andre ya, namanya Anies Baswedan. Meskipun semua tidak ada yang pasti. Yang bisa yang PDIP memang Ganjar, tanpa koalisi dia udah bisa daftar. Nah kalau yang lain kurang satu pun tidak bisa. Jadi artinya tidak mungkin ya intinya ya? Ya, bergeser yang kedua, betul nggak mungkin. Bergeser yang kedua. Yang kedua adalah artinya ada orang yang dianggap di luar yang mengusung perubahan, namanya Anies. Maka isu yang cukup kuat yaitu koalisi besar. Tapi koalisi besar pada saat itu ada pertemuan bulan puasa kemarin di kantor DPP PAN mengusung Prabowo sebagai capres. Nah, ini Pak Prabowo di atas angin nih, bandulnya bergeser ke sana. Nah, salah satu yang dimainkan bukan isu mengelobi Ganjar jadi cawapres. Nah, Pak Eriko ini kan cerdas juga, Pak Andre ya, selain Andre cerdas, Eriko dan PDIP juga cerdas. Langsung mengumumkan PD Perjuangan, dulu, Mas maka Hanta, bandul Mas politik Eriko juga bergeser ke PD Perjuangan. Bang Eriko, Bang Andre, nanti saya capres. kasih kesempatan karena kita masih ada satu segmen lagi. Karena pertanyaan selanjutnya ini kan pemilih dari partai PDIP, kemudian juga Gerindra ini mirip-mirip, hampir-hampir sama. Nah kalau gitu pertarungan untuk cawapres jangan-jangan juga sama saling gontok-gontok. Tahan dulu, jangan bilang dulu, karena jadi kita akan kembali lagi di Kompas Petang. Dari beberapa survei ini ada nama Ridwan Kamil, Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno. Yang pertama saya mau tanya ke Bang Andre. Bang Andre, gimana kalau misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil sebagai cawapresnya, pendamping Pak Prabowo? Iya, Audrey. Sekali lagi, Pak Prabowo adalah tokoh pemersatu bangsa. Beliau tidak punya masalah berkoalisi atau bekerja sama dengan tokoh manapun maupun dengan partai manapun. Kita tahu Pak Prabowo dengan Ibu Mega, bosnya ketua umumnya Bang Eriko itu seperti kakak adik. Lalu dengan Bang Surya saja, Pak Prabowo juga seperti kakak adik. Dengan Pak SBY juga hubungan yang sangat baik. Dengan Pak Erlangga sangat baik, dengan Gus Muhaimin dengan baik, sama teman-teman PKS sangat baik, hampir dengan seluruh partai Pak Prabowo tidak punya masalah. Bukan hampir ya, start dengan seluruh partai dan seluruh tokoh Pak Prabowo tidak punya handicap dan bisa bekerja sama. Jadi Audrey,
tunggu saja momentum yang pas, waktu yang tepat, Pak Prabowo mengumumkan siapa calon wakil presiden. Dalam waktu dekat nggak Bang Andre atau last minute nih nanti? Tapi yang jelas Audrey, Prabowo Subianto itu adalah tokoh pemersatu Indonesia. Rekonsiliasi, kerjasama Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah menghasilkan persatuan Indonesia yang kita nikmati bersama. Indonesia bisa menghadapi pandemi COVID, Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi yang melanda artinya masih ditimbang-timbang ya untuk baca presnya bagi intinya Pak Prabowo. Prabowo sebagai tokoh pemersatu bangsa siap bekerja sama dengan siapapun, dengan partai apapun. Kalau dari PDIP sendiri, Bang Eriko, kalau nama Pak Mahfud itu masuk nggak, dan juga Bu Khofifah misalnya masuk nggak untuk mendampingi Pak Ganjar? Ya, Audrey, kalau saya buka di sini kan itu menyenangkan hati Hanta Yuda langsung kan begitu. Jangan, enggak baik kan. Apa namanya begini? Kalau kita menyampaikan nama-nama, saya tadi berani menyampaikan Pak Prabowo itu karena memang dari Pak Jokowi juga sudah menyampaikan hal tersebut. Tapi beginilah, apapun ini nanti kan proses ini masih cukup panjang. Ibu Ketua Umum juga menyampaikan bahwa beliau akan berkontemplasi dan akan berbicara tentu dengan kader-kader partai dari tingkat bawah, kemudian juga tentu beliau melihat hasil-hasil yang ada, perkembangan yang ada. Ini menarik loh Mbak Audrey, dengan sudah ditentukannya Mas Ganjar, beberapa waktu lalu saya di beberapa stasiun televisi sudah saya sampaikan bahwa ini akan merubah segalanya, ini akan menjadi game changer. Untuk kalau gitu baca wapresnya wait and see juga nggak kira-kira mau lihat Pak Prabowo dulu deh. Mbak Audrey, dengan ditentukannya Mas Ganjar nih, kan kami sudah bersama-sama dengan P3, betul tidak? Jangan salah, 7 partai lain itu masih bisa membentuk 3 kerjasama loh. Itu jangan Mbak Audrey abaikan, bahwa bisa saja Pak Prabowo, bisa saja Pak Erlangga dan siapapun, kemudian juga yang menjadi antitesa dari Pak Jokowi, bisa saja. Jadi jangan dipikir tidak mungkin akan terjadi 4 kerjasama, tapi bisa saja juga menjadi 3, bisa saja juga menjadi 2. Apakah seperti pembicaraan sekarang yang namanya all president man? Bisa saja. Baik. Ini, Mbak Audrey, saya tanyakan, apakah ada seperti Indonesia uniknya bahwa seseorang yang sudah berkompetisi demikian keras, tanya ini Bung Andre pada waktu yang lalu kita sekarang bisa bersama-sama duduk di dalam pemerintahan bersama. Tidak ada di dunia manapun itu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, itulah seni dan keunikan daripada politik di Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan inilah yang Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati sangat jeli mengumumkan pada saat yang tepat, dan sekarang konstelasi itu berubah. Oke, termasuk ke soal baca wapresnya ya, Bang Eriko. Iya, saya akan ke wapres yang Mbak Audrey mau kejar itu, kan begitu. Saya mau ke Mas Hanta langsung nih, straight to the point. Kalau misalnya kan tadi kan ada PDIP dan Gerindra kan sama-sama yang punya hampir kesamaan begitu. Nah kalau misalnya bisa nggak sih keduanya ini justru saling berebutannya untuk baca wapresnya? Bisa jadi. Jadi begini, satu, selain variabel capres, cawapres ini juga berpusar pada elektabilitas, Audrey. Itu satu. Pasti faktor elektabilitas menjadi penting. Selain tadi dari sisi Bang Eriko pasti akan mengatakan nasionalis religius, mungkin faktor Jawa luar Jawa, kedua-duanya butuh itu pertimbangannya. Nah kita sedikit saya membedah keduanya ini ya. Mas Ganjar basisnya adalah paling banyak mendapatkan dari basis Pak Jokowi. Kita jangan lupa sekarang approval rating, tingkat kepuasan kepada Jokowi itu 70 hingga 80%. Nah elektabilitas Mas Ganjar itu berkisar separuh dari tingkat itu kalau kita lihat. Artinya ada masih banyak pemilih Jokowi di 2019 yang lalu belum ke Mas Ganjar. Satu itu ya. Nah, kedua, begitu juga Pak Prabowo. Pak Prabowo itu di basis 2019-nya terbelah dengan Anies Baswedan. Tapi lebih stabil ke Pak Prabowo. Tapi kita jangan lupa Pak Prabowo juga sekarang dekat dengan Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi juga akan menyasar basis, Pak Prabowo juga akan menyasar basis Jokowi. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Sama, bisa jadi mereka sedang menyasar sisa pemilih Jokowi yang separuh itu belum ke Ganjar dan juga belum ke Prabowo. Kalau kita bicara sebaliknya. Dan itu bisa didapat dari cawapresnya? Iya, cawapresnya. Cari dari wilayah mana mengambil cawapresnya. Saya bicara cawapres, betul. Kalau misal Ganjar milih sebaliknya, kalau gitu saya akan mengambil basis non-Jokowi, pemilih Prabowo Sandi di 2019 yang lalu. Maka Ganjar mencarinya bukan orang cawapres yang berbasis di kalau gitu, Jokowi. Mas Hanta, jangan-jangan non-Jokowi. Jangan-jangan baca cawapres yang lagi
untuk diambil alih adalah 7 nama yang bisa jadi disebutkan Pak Jokowi sebelum. Saya sama tadi, meskipun kita paksa dua politisi ini nggak mungkin lah sebut nama, tapi dari nama 7 itu juga kan disebutkan Pak Jokowi. Radar survei juga berputar-putar di situ meskipun di margin of error. Ya berputarnya di nama itu, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Itu urutan dari Pak Jokowi ya maupun MD, Ridwan Kamil nomor 4, nomor 5 Caimin, nomor 6 AHY. Nomor 6 Erlangga Hartarto yang disebutkan Pak Jokowi. Dan itu juga jadi pertimbangan PD Perjuangan. Jadi dari nama-nama tadi, 2 opsi bagi Pak Prabowo, sama 2 opsi bagi Pak Ganjar, itu mengambil cawapres yang berbasis di Jokowi. Karena mereka mau mengambil basis Jokowi. Atau non-Jokowi yang di 2019. Saya kira mereka punya kalkulasi. Ini politisi ini kan apalagi apakah termasuk juga dengan nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang sama-sama muda, salah satunya, ya. kemudian Tapi juga ada nama Pak Mahfud, ada Kofifa dan lain sebagainya. Ya, masih banyak variabel menurut saya. Masih banyak opsi, bagi Ganjar banyak opsi, bagi Prabowo masih banyak opsi, tapi semuanya akan melihat dinamika elektabilitas. Elektabilitas itu apa? Kalau ada cawapres yang menjulang tinggi, itu akan dipertimbangkan. Yang kedua, akseptabilitas. Meskipun elektabilitasnya tinggi, kalau akseptabilitasnya ke Ibu Mega rendah, tidak disukai oleh Ibu Mega sama Pak Jokowi, ya beratlah jadi cawapres Mas Ganjar, kira-kira gitu. Ada multifaktor lah. Meskipun saya mengatakan elektabilitas dominan, jangan lupa PD Perjuangan Ganjar mempertimbangkan soal kedekatan dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi, dia merepresentasikan kelompok Islam terutama NU atau tidak. Begitu juga Pak Andre dengan Prabowo-nya pasti mempertimbangkan itu. Tapi simpulan saya sementara yang lebih seksi strategis, keduanya sedang menyasar basis Jokowi sekarang ini. Oke, Bang Eriko silakan. Ya, Mbak Audrey, saya tidak ingin mengkonfrontasi apa yang disampaikan Bung Hanta Yuda, sah-sah saja. Itu kan namanya juga mengkondisikan. Sekarang coba saya tanya, pada waktu 2019 bagaimana Ibu Mega, Pak Jokowi dan juga kerjasama yang dilakukan memilih Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin? Apakah itu berbicara dari soal kedaerahan? Tidak juga. Karena kita kalau berbicara dari segi kedaerahan, maka kita akan memisah-misahkan. Oh, ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian timur. Bagaimana dengan hal tersebut? Ini juga jadi tidak bisa jadi di luar nama-nama ya. Tapi artinya dalam beberapa bulan ini akan berkembang. Percayalah. Saya punya satu keyakinan, ya, janganlah kalau keyakinan itu kan soal kepercayaan. Saya tidak ingin menduga, walaupun nama saya Riko Sotarduga, tidak akan dalam waktu keputusan ini terjadi. Saya menduga hal itu. Ini perlu waktu untuk benar-benar mensosialisasikan. Sekarang begini, saya tanya dulu Mbak Audrey dan kita semua di sini, apakah calon presiden selain Mas Ganjar sudah ada yang pasti? Belum ada kan? Pak Prabowo, gimana Bang Andre? Loh, mana kan belum dinyatakan artinya dalam kerjasama. Oke, kita kasih kesempatan Bang Eriko ke Bang Andre. Ya. Sudah. Oke. Pasti Audrey, pasti itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan saya. Termasuk Mas Ganjar, apapun bisa terjadi. Kita nggak tahu, umur juga bisa berubah, ya kapanpun. Jadi mohon maaf Pak Eriko, pasti itu hanya milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah daftar ke KPU, didaftar dan diumumkan ke KPU itu pasti. Tapi sebelum ke KPU, apapun bisa terjadi. Saya ingin mengkoreksi Bang Eriko. Karena seluruh kemungkinan, tiba-tiba saja kalau ajal menjemput gimana Bang Eriko? Nah, pasti. Ini kalau kita bicara sudah ke sana, ini kan saya mau menyampaikan kenyataan yang ada, yang sudah mendeklarasikan. Oke, tapi kan ini hitung-hitungan elektoral. Rumah Mas Ganjar. Jadi jangan disampaikan seperti begitu. Kalau mau berbicara itu nanti kita bisa berargumentasi panjang. Oke, itu kita balik lagi ke substansinya. Ini kan sama-sama masing-masing punya kans, punya kesempatan, Bang Andre. Jadi bahwa dalam waktu yang beberapa waktu ini semua bisa berkembang, bisa menjadi 3 kerjasama, bisa menjadi 4, bahkan bisa menjadi 2. Saya ingin meluruskan, kepastian itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Bukan milik Andre Rosiade, bukan milik Erick Thohir, bukan milik Bu Mega, bukan milik Pak Jokowi, bukan milik Pak Prabowo, tapi milik Tuhan Yang Maha Esa. Itu satu. Lalu soal kapan, waktu, momentum koalisi akan diumumkan, lalu kapan, siapa pasangannya Mas Ganjar, siapa pasangannya Pak Prabowo, atau siapa pasangan Mas Anies, tentu kita tunggu, sabar dulu, karena pasti semua lagi berhitung, lagi menghitung, ya, konstelasi ini duet ini bisa menang atau tidak,
duet ini Oke. bisa mungkin atau tidak. Karena kalau dua pasang tentu akan satu putaran. Kalau Baik. tiga orang pasang akan dua putaran. Ini pilpres yang sangat melelahkan nanti. Tapi yang penting ya Bang Eriko, Ya, mau dua Oke. pasang, tiga Saya pasang, mau ke Mas kita Hanta. harus lakukan pemilu yang riang dan gembira, tanpa hoax, tanpa fitnah. Oke, itu yang utamanya Itu ya, yang tanpa paling hoax dan juga fitnah, Bang Andreas. Saya mau ke Mas Betul. Hanta nih, sebagai penutup nih. Bang Hanta, singkat saja, sebenarnya apa sih yang lagi dipertimbangin dari masing-masing parpol belum mengeluarkan nama bacawa pres nih? Jangankan bacawa pres, petanya juga masih dinamis. Artinya bisa 4 tadi berpeluang, apalagi Demokrat dan Golkar sedang membangun komunikasi. Yang sekarang berpotensi besar 3, karena ada 3 capres kuat, biasanya berpusat pada elektabilitas, bahkan bisa 2. Kalau 2 partai ini gabung bisa 2, atau Anies gagal maju juga bisa 2. Itu dari sisi koalisi saja. Nah, kalau bicara cawapres, pasti semuanya masih nunggu. Bukan Baik. strategi nunggu, tapi memang kondisinya memang rumit. Ada kerumitan dalam menentukan cawapres. Kenapa rumit? Ada kerentanan. Kalau keliru menentukan cawapres bisa bubar koalisi, terutama di Oke. Pak Prabowo dan Pak Anies. Baik. Kalau sudah bisa, AHY sudah bisa dideklarasikan sama Anies, Pak Prabowo sudah, tapi ada kerumitan, maka kalau tidak hati-hati Baik. bisa ambil satu lagi. Penentuan cawapres ada 2 ya sisi, kalau kita lihat Pak SBY maupun Pak Jokowi. Periode pertama itu Pak JK. Nah, ini periode pertama Baik. tanpa incumbent. Saya melihat model Pak JK akan muncul Oke. dinamikanya karena Baik. dipertimbangkan. Jadi dia bukan prioritas. Tapi Mbak kalau Audrey. orang kayak Mohon Ma'ruf maaf Amin, Bapak-bapak, bisa. saya harus potong Kalau karena waktu peringkat durasi tinggi kita bisa juga jadi akan terbatas, menjadi tapi cawapres. sudah ditangkap bahwa penentuan bacawa pres ini masih panjang karena Begini, memang Mbak peta Andre. politik juga masih Mbak Audrey. cair. Yang pasti Singkat saja, Bang Erik. bahwa kita berkompetisi, tadi sudah disampaikan Bung Andre Rosiadi, ini berbeda dengan tahun 2019. Oke, Ini akan baik. Terima dengan kasih. riang gembira, kita Baik. bersaing Ya, dengan baik. Baik. Apapun itu. perbedaan Mohon maaf kita. Bapak-bapak, saya harus potong karena waktunya Setuju, terbatas. Terima setuju, kasih Bang Bang Eriko, Eriko Bang Sutarduga, Andre. Bang Andre Habis itu Rosiade, dan gabung juga lagi Mas juga kan? Mas Santai Yuda. Sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan.